Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Zara Gunawan akan menjelaskan tentang analisis tapak dari MRT Blok M. Tapak dari MRT Blok M terletak di kota Jakarta Selatan dengan batas wilayah pada bagian utara yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, pada bagian timur yaitu Jakarta Timur, pada bagian selatan yaitu Kota Depok, dan pada bagian barat yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Berikut merupakan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dekat tapak. Yang pertama ada Kejaksaan Agung, yang kedua ada Ragunan, yang ketiga terdapat Universitas Al-Azhar Indonesia, lalu ada SMA Negeri 70 Jakarta, kemudian ada Museum Satria Mandala, dan yang terakhir ada Pertamina Central Hospital. Ini adalah data dari tapak Mezo. Tapak ini terletak di Kelurahan Melawai dengan luas wilayah sebesar 1.253 km persegi dengan batas-batas wilayah yaitu utara pada Jalan Trunajoyo nomor 5 Jakarta Selatan, kemudian pada bagian barat yaitu Jalan Panglima Polim, kemudian di bagian selatannya terdapat Jalan Wijaya 2, lalu di bagian timur terdapat Jalan Profesor Joko Sutono. Kemudian jarak fasilitas menuju tapaknya, yang pertama ada Taman Ragunan yang berjarak 1 km, kemudian yang kedua ada Brawijaya Women and Children Hospital dengan jarak 605 meter, kemudian ada Satria Mandala Museum dengan jarak 1,5 km. Kemudian ada lagi stasiun GBK dengan jarak 2,1 km. Ada data tapak mikro. Tapak terletak di Jalan Bulungan nomor 76, Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Regulasi tapaknya sendiri, luas lahannya sebesar 20.000 meter persegi dengan KDB 50%, sehingga bila dihitung menjadi 10.000 meter persegi, lalu KLB-nya 3 meter sebesar 60.000 meter persegi, dengan KB setinggi 16 lantai, KDH-nya 30%, atau 6.000 meter persegi, KTB-nya sebesar 50% atau 10.000 meter persegi. GSB-nya pada bagian selatan yaitu 8 meter, pada bagian timur yaitu sebesar 2,25 meter, pada bagian utara sebesar 3 meter dan barat sebesar 2,25 meter. Batas-batas pada tapak. Pada batas selatan, tapak terletak di Jalan Melawai. Jalan ini merupakan jalan raya utama yang biasanya diakses oleh kendaraan pribadi dan kendaraan besar. Lalu, pada batas utara terletak di Jalan Melawai nomor 9. Jalanan ini merupakan area ruko-ruko sehingga lebar jalannya relatif lebih pendek. Kemudian ada batas timur yang terletak di Jalan Melawai nomor 5. Jalan ini diperuntukkan untuk area ruko sehingga setengah jalannya dihabiskan untuk lahan parkir. Kemudian pada batas tapak bagian barat terletak di Jalan Panglima Polim yang merupakan jalan raya yang berada di bawah jalur MRT. Analisis SWOT. Kelebihan dari tapak ini yaitu yang pertama, tapak dekat dengan area transportasi umum. Yang kedua, tapak berada di pusat kota sehingga setiap sisi tapak mempunyai jalan raya. Yang ketiga, tersedia pedestrian di sekitar tapak yang cukup memadai. Kemudian adapun kelemahan-kelemahan dari tapak ini. Yang pertama, jalan arteri berada di bawah jalur MRT sehingga tertutup dari sinar matahari. Yang kedua, mempunyai tingkat kebisingan yang tinggi. Yang ketiga, berdekatan dengan mall lain atau Blok M Plaza. Yang keempat, berada di lingkungan jalan raya yang padat. Kemudian ada kesempatan, yang pertama menjadi tempat transit yang baik, yang kedua bisa menarik minat dari pengunjung Blok M Plaza dengan menyediakan area penghubung, yang keempat mampu menjadi bangunan ikonik karena berada di tengah kota. Lalu adapun ancaman-ancamannya sebagai berikut. Yang pertama, bangunan akan terasa panas apabila tidak didesain dengan baik. Yang kedua, bisa kalah bersaing dengan Blok M Plaza apabila tidak mampu terlihat lebih menarik. Analisis sirkulasi pejalan kaki. Jalur pedestrian ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna oranye. Jalur pedestrian pada tapak wilayah ini sudah tertata dengan baik atau sudah mempunyai bentuk yang rapi sehingga pengguna merasa nyaman saat menggunakannya. Jalur pedestrian ini juga berada di sekitar bangunan-bangunan komersial sehingga memudahkan pengguna jalan untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jalur pedestrian ini mempunyai tingkat ketinggian yang berbeda dengan jalur raya supaya pengguna dapat merasa lebih aman dan nyaman saat menggunakannya. Analisis sirkulasi pengguna sepeda. Jalur pengguna sepeda ditunjukkan oleh garis putus-putus yang berwarna hijau. Jalur pengguna sepeda berada di jalan utama berdampingan dengan jalur kendaraan lain seperti motor dan mobil. Jalur sepeda hanya bermula dari posisi tepat di bawah MRT Blok M untuk arah dari utara. Kemudian sirkulasi
sepeda dari kedatangan bagian barat bisa melalui perempatan untuk menyeberang ke timur ke arah tapak. Adapun penanda khusus pada jalan yang menandakan bahwa itu adalah jalur untuk pengguna sepeda, yaitu dengan dua garis putus-putus berwarna putih di sisi dengan warna hijau di antara dua garis tersebut. Sirkulasi kendaraan umum. Terdapat beberapa kendaraan umum yang bisa digunakan oleh pengunjung tapak yang seperti MRT. Terdapat stasiun MRT di sebelah barat tapak dengan jarak 85 meter. Dengan jarak sedekat itu, waktu tempuh yang dibutuhkan oleh pejalan kaki untuk sampai ke tapak hanya sekitar 1-2 menit. Yang kedua, terdapat terminal bus yang terletak di sebelah timur laut tapak dengan jarak 220 meter dengan waktu tempuh sekitar 3 menit. Kendaraan-kendaraan umum lain yang bisa digunakan oleh pengguna yaitu Grab atau Gojek. Analisis sirkulasi kendaraan pribadi. Tapak yang terletak di antara jalan raya membuat para pengguna kendaraan pribadi seperti mobil dan motor mudah untuk mencapai area tapak. Tanggapan analisis sirkulasi. Karena tapak terletak di sekitar jalan raya, maka di sekitar tapak dibuatkan jalur pejalan kaki yang ditunjukkan oleh garis berwarna oranye. Hal ini agar pejalan kaki bisa menggunakan jalan yang berbeda dengan jalur kendaraan dan membuat mereka merasa aman dan nyaman. Pusat dari jalur pejalan kaki pun juga dapat dimanfaatkan sebagai inner court yang mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pejalan kaki. Lalu yang kemudian ada loading dock yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna biru. Jalan di sebelah timur dapat dimanfaatkan sebagai jalur servis karena tidak terlalu ramai sehingga letaknya tersembunyi dari pengunjung. Kemudian ada jalur masuk dan keluar kendaraan pribadi yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna merah. Jalur yang di sebelah selatan merupakan jalan raya yang besar, maka penempatan entrance dan pintu keluar kendaraan akan diletakkan pada sisi ini. Lalu ada jalur masuk motor yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna pink yang diletakkan di sebelah barat karena jalan ini tidak terlalu besar sehingga cocok bagi pengguna motor untuk masuk lewat jalur ini. Analisis kepadatan lalu lintas. Keterangan dari gambarnya ini yaitu warna merah menunjukkan kemacetan yang tinggi, yang warna oranye menunjukkan tingkat kemacetan yang tidak terlalu tinggi, dan warna hijau menunjukkan kemacetan dengan tingkat yang rendah. Tingkat kemacetan pada Jalan Panglima Polim sangat tinggi karena lebar jalannya hanya sebesar 2,25 meter, sehingga akan terjadi kemacetan parah apabila lalu lintas sedang padat. Bahu jalan digunakan sebagai tempat parkir sehingga membuat Jalan Melawai 5 juga macet. Kemudian pada Jalan Melawai Raya, kemacetan hanya terjadi pada area pertigaan jalan, sedangkan area jalannya selalu lancar. Analisis kebisingan. Keterangan dari gambar yaitu garis melengkung yang berwarna merah menunjukkan tingkat kebisingan yang tinggi, lalu garis melengkung berwarna oranye menunjukkan tingkat kebisingan sedang, dan garis melengkung berwarna biru menunjukkan kebisingan yang rendah. Area-area yang paling bising terdapat di Jalan Panglima Polim dan Jalan Melawai Raya. Jalan Panglima Polim merupakan jalan raya yang umum, sehingga tingkat kebisingannya akan sangat tinggi karena padatnya kendaraan dan suara dari MRT. Kemudian Jalan Melawai Raya merupakan jalan utama yang besar, sehingga tentu kebisingan di jalan ini akan sangat tinggi. Kemudian di Jalan Melawai 5 ini adalah jalan untuk pengunjung ruko, sehingga tingkat kebisingannya tidak terlalu tinggi atau bisa dibilang sedang. Lalu terdapat Jalan Melawai 7 yang merupakan jalan khusus pengguna ruko sehingga lebih tertutup dan tingkat kebisingannya rendah. Tanggapan analisis kebisingan. Masa bangunan yang berwarna merah menunjukkan area komersil. Karena area di dekat Jalan Panglima Polim merupakan area yang bising, maka bisa ditempatkan area komersil yang tidak membutuhkan area yang hening. Penempatan komersil di sini pun agar bisa dekat dengan jalur MRT.
Lalu bangunan berwarna biru merupakan area hotel. Area hotel merupakan area yang membutuhkan tingkat keheningan, sehingga hotel bisa ditempatkan di bagian tengah tapak supaya tidak terpapar polusi suara secara langsung. Lalu masa bangunan yang berwarna ungu merupakan area convention. Pada area ini tidak terlalu bising, sehingga bisa ditempatkan area convention yang juga tidak terlalu membutuhkan tempat yang hening, tapi tidak juga membutuhkan tempat yang terlalu ramai. Kemudian pada area depan tapak bisa diletakkan RTH untuk meredam suara bising yang dihasilkan dari jalan raya. Analisis matahari. Dari hasil analisis yang telah saya lakukan menggunakan satu software, yaitu Form8, pada awal dan akhir bulan, tingkat cahaya matahari pada bagian selatan, barat, dan timur akan tinggi, sedangkan di pertengahan bulan akan terjadi sebaliknya, yaitu pada bagian utara, barat, dan timurlah matahari akan bersinar lebih terik. Oleh karena itu, bangunan sebaiknya mempunyai fasade second skin supaya cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Tanggapan analisis matahari. Yang pertama ada penggunaan sun shading. Menggunakan sun shading pada bagian bangunan yang terkena sinar matahari berlebih dapat membuat panas matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Lalu yang kedua ada memposisikan arah bangunan. Bagian bangunan yang lebih panjang sebaiknya tidak menghadap ke arah barat ataupun timur untuk meminimalisir panas matahari. Lalu yang ketiga ada penggunaan eksterior kanopi. Memberikan kanopi luar untuk jalur sirkulasi pejalan kaki supaya pengguna tidak merasa kepanasan saat ingin masuk ke dalam bangunan. Lalu yang keempat ada penggunaan green rooftop garden. Green rooftop garden dapat meredam panas matahari sehingga ruangan di bawahnya tidak akan terasa begitu panas. Berikutnya ada analisis iklim. Arah angin pagi cenderung berasal dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan rata-rata 0 sampai 10 km per jam dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Curah hujan di Jakarta Selatan berkisar antara 60 sampai 85%. Tanggapan analisis angin. Yang pertama ada penggunaan roster. Penggunaan roster bisa menjadi solusi untuk memaksimalkan jalur udara yang akan masuk ke dalam bangunan, sehingga juga bisa menghemat penggunaan pendingin ruangan. Celah kecil dari roster sendiri bisa membuat ruangan di dalamnya menjadi lebih sejuk. Yang kedua ada vegetasi. Menempatkan vegetasi di perbatasan antara jalan raya dan tapak bangunan supaya udara kotor dapat tersaring oleh pohon dan tidak terbawa masuk ke dalam tapak. Lalu kemudian ada menggunakan bentuk lengkung. Masa bangunan diberikan bentuk lengkung agar tekanan angin dapat menyebar secara rata ke seluruh permukaan bangunan di sisi lainnya. Analisis view dan orientasi. Banyaknya area komersil di area 1, 2, dan 4 membuat view dari tapak keluar tidaklah menarik untuk pengunjung. Kemudian di area nomor 3, terdapat MRT Blok M yang letaknya berdampingan dengan tapak sehingga bagian ini bisa dimanfaatkan sebagai jalur masuk kedua. Kemudian terdapat Blok M Plaza di area nomor 5 yang nantinya akan menjadi saingan untuk TOD di dalam tapak. Tanggapan analisis view dan orientasi. Karena view keluar tapak tidaklah menarik, maka tapak dapat didesain memiliki inner court yang mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang ke dalam tapak. Kemudian, karena MRT bersebelahan dengan tapak, bangunan dapat didesain mempunyai jalur sambungan langsung menuju MRT sehingga bisa menjadi pintu masuk kedua. Lalu, membuat jalur penyeberangan menuju Blok M Plaza yang menarik sehingga pengunjung yang berasal dari Blok M Plaza juga bisa pergi ke tapak. Analisis vegetasi. Pada bagian yang ditujukan oleh nomor 1, hanya terdapat beberapa pohon di daerah ini sehingga jalanan terlihat sangat gersang. Lalu pada area nomor 2, jalan pun hanya ditanami oleh perdu kecil dan beberapa tanaman. Lalu pada area nomor 3 terdapat pohon-pohon besar, tetapi jarak dari satu pohon ke pohon lainnya lumayan jauh, sehingga jalanan pun tetap terlihat gersang. Lalu pada area nomor 4 terdapat perdu dan tanaman pot, sehingga terlihat sangat gersang. Tanggapan analisis vegetasi.
Vegetasi dalam tapak dapat menggunakan tanaman hias atau pohon berukuran kecil agar tapak terasa sejuk. Penggunaan pohon kecil di dalam tapak pun bisa mengurangi jumlah sampah daun kering yang biasanya berjatuhan dari pohon. Sedangkan untuk vegetasi di batas tapak, bisa menggunakan pohon-pohon yang besar untuk meminimalisir suara bising yang dihasilkan dari kendaraan serta menyaring udara kotor dari luar. Analisis ruang terbuka hijau. Terdapat 3 ruang terbuka hijau yang berada di sekitar tapak. Yang pertama ada Taman Marta Tiahahu. Taman Marta Tiahahu terletak di bagian utara tapak dan hanya berjarak sekitar 140 meter. Ruang terbuka hijau ini tidak terawat dan termasuk ke dalam ruang publik yang tidak lagi terpakai. Yang kedua ada Taman Ayodhya yang terletak di sebelah barat tapak dengan jarak sekitar 370 meter. Ruang hijau ini lumayan terawat dan sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga ada Taman Langsat. Taman Langsat terletak di sebelah barat tapak dengan jarak sekitar 600 meter. Ruang terbuka ini pun juga terawat dan sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Tanggapan analisis ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang berada di dekat jalan bertujuan untuk menjadi jalur sirkulasi untuk pengunjung dari luar tapak. Ruang terbuka hijau ini juga bisa menjadi tempat beristirahat untuk para pejalan kaki. Lalu ada pool inner court yang berada di tengah-tengah tapak yang bisa menjadi daya tarik untuk pengunjung. Peletakannya yang berada di tengah tapak pun membuat semua pengunjung dari 3 bangunan dapat melihat ke arah inner court. Lalu yang ketiga ada green rooftop garden. Pemakaian green rooftop garden sendiri pada suatu bangunan dapat meningkatkan kesejukan di dalam tapak dan menarik minat para pengunjung untuk datang ke bangunan ini. Ini merupakan blok plan dari masa bangunan. Nomor 1 menunjukkan area mall atau komersil, yang kedua merupakan area hotel, yang ketiga merupakan podium, yang keempat yaitu adalah jembatan penghubung antara podium 1 dengan podium 2. Lalu yang kelima menunjukkan convention hotel, yang keenam ada inner court yang diletakkan di tengah-tengah tapak, agar setiap pengunjung dari 3 bangunan dapat melihat inner court dengan leluasa. Yang ketujuh ada ruang terbuka hijau yang diletakkan di sekitar tapak. Hal ini guna untuk meredam polusi udara yang ingin masuk ke dalam tapak. Lalu yang kedelapan ada taman. Yang kesembilan itu shelter bus dan kendaraan umum yang diletakkan di dekat MRT. Supaya pengguna tidak kehujanan ataupun kemanasan, shelter bus dan kendaraan umum ini akan menggunakan kanopi di sepanjang jalur sirkulasinya. Lalu yang nomor 10 menunjukkan loading dock. Yang ke-11 adalah jalur in dan out motor. Lalu yang nomor 12 menunjukkan jalur masuk mobil ke convention. Lalu yang ke-13 merupakan jalur masuk mobil hotel. Yang ke-14 merupakan jalur masuk ke parkiran basement. Dan yang ke-15 merupakan jalur untuk keluar basement. Berikut merupakan perspektif masa bangunan. Dapat terlihat kebanyakan bangunan menggunakan bentuk lengkung. Hal ini agar angin dapat tersebar dengan rata ke dalam tapak. Ini adalah tampak maket massa bagian atas. Berikut merupakan maket massa yang telah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.